Perkenalkan, nama saya Landa Putarigan dengan NIM 102309. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Adapun pengertian manajemen SDM yaitu suatu organisasi yang memainkan peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan. SDM mencakup seluruh karyawan dari level staf hingga eksekutif yang masing-masing membawa keterampilan, pengetahuan, dan keunikan yang berkontribusi dalam kesuksesan organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM, faktor internal, yang dimana merupakan berbagai kendala yang terdapat dalam organisasi seperti rencana strategi, perluasan usaha atau kegiatan baru, rencana organisasi, anggaran, atau juga tugas pekerjaan lainnya. Faktor eksternal yaitu merupakan berbagai faktor yang tumbuh dalam berkembang dan berada di luar kemampuan perusahaan untuk melakukan kontrol. Adapun pengertian perorganisasian yaitu untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integritas, dan koordinasi dalam berbagai organisasi. Ada juga pengertian pengarahan yang merupakan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Adapun pengertian pengendalian yang dimanakan semua karyawan agar menjadi peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Ada juga beberapa langkah kunci dalam menggerakkan sumber daya manusia. Yang pertama itu motivasi, pengembangan karir, kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang efektif, pengakuan dan penghargaan, pemberdayaan karyawan, dan keseimbangan kerja hidup. Nah, di sini saya membahas tentang beberapa kasus. Yang pertama, kasus pertama, adapun kasusnya perusahaan X di Kota Medan merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen elektronik. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami peningkatan jumlah produk catat yang dihasilkan oleh Departemen Produksi. Manajer produksi Pak Andi diminta untuk mengatasi masalah ini. Setelah melakukan analisis, Pak Andi menemukan bahwa penyebab utama produk cacat adalah kurangnya pelatihan bagi karyawan dan kurangnya pengawasan dalam produksi. Untuk mengatasi masalah ini, Pak Andi mengambil langkah-langkah perbaikan dan mengadakan pelatihan lagi bagi karyawan baru dan meningkatkan pengawasan dalam proses produksi. Berdasarkan kasus tersebut, Pak Andi dapat mengurangi jumlah produk cacat dan meningkatkan kualitas produk dengan cara apa? Tentunya jawaban dari kasus ini. Dalam kasus ini, Pak Andi melakukan pengendalian dan mengidentifikasi penyimpanan atau peningkatan jumlah produk cacat dan menganalisis penyebab atau kurangnya pelatihan dan pengawasan. Nah, di sini Pak Andi juga mengambil tindakan perbaikan dan mengadakan pelatihan bagi karyawan baru dan staf-staf karyawan. Selanjutnya ada kasus kedua yaitu Rumah Sakit XY memiliki tim kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, dan staf administrasi. Namun dalam beberapa bulan terakhir, tim kesehatan mengalami kesulitan dalam bekerja sama dengan mengkoordinasikan perawatan pasien. Akibat, kualitas perawatan pasien menurun dan keluhan dari pasien meningkat. Kepala rumah sakit, Dr. Smith, diminta untuk mengatasi masalah ini. Setelah melakukan analisis, Dr. Smith menemukan bahwa penyebab utama masalah adalah kurangnya komunikasi dan kerjasama antara tim kesehatan. Dr. Smith kemudian mengadakan pertemuan tim antar kesehatan untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Nah, berdasarkan kasus tersebut, rumah sakit tersebut melakukan kegiatan apa? Pembahasan dalam kasus ini, Dr. Smith melakukan kegiatan pengarahan dan mengarahkan semua tim kesehatan untuk bekerjasama dan bekerja efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan rumah sakit, yaitu memberikan perawatan pasien yang berkualitas. Dengan mengadakan pertemuan tim kesehatan dan mengembangkan program pelatihan, Dr. Smith juga dapat meningkatkan komunikasi dengan kerjasama antara tim kesehatan sehingga meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dari tim kesehatan. Selanjutnya kasus ketiga yaitu Rumah Sakit ABC memiliki 200 karyawan yang bekerja di berbagai departemen termasuk